Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ava Marsanto Pratama dari kelas 12 IPA CI 1 dan dari sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Pusat. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara pembuatan es krim dengan menerapkan sifat-sifat koligatif larutan. Nah, sebelumnya kalian tahu kan apa itu sifat koligatif larutan? Ya, betul. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat, melainkan dia bergantung pada jumlah partikel dari zat tersebut. Nah, itu merupakan sifat fisika ya guys. Nah, jadi jika sebuah larutan atau zat tersebut memiliki jenis yang berbeda, tetapi jumlah partikel dari zat tersebut sama, maka kemungkinan besar kedua zat tersebut akan memiliki sifat koligatif yang sama. Dan kalian tahu kan, sifat koligatif larutan itu ada berapa? Nah, sifat koligatif larutan itu ada 4. Liputi, yang pertama adalah perubahan tekanan uap jenuh, yang kedua adalah penurunan titik beku, selanjutnya adalah kenaikan titik didih, dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Nah, pada pembuatan es krim kali ini, yaitu dengan menerapkan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku atau delta TF. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari penurunan titik beku. Nah, sebelum itu, apa sih titik beku? Jadi, titik beku adalah suatu kondisi di mana suhu saat fase padat dan fase cair yaitu sama. Artinya, laju pembekuan sama dengan laju pencairan. Dirumuskan dengan delta TF, yaitu suhu dari pelarut murni, atau di sini saya menggunakan air dalam pembuatan es krim ini ya. Air dalam bentuk es, yaitu titik bekunya adalah 0 derajat pada tekanan 1 atm, dan lalu ketika diberi garam maka jadilah larutan garam, sehingga hasilnya akan di bawah 0 derajat. Nah, penurunan titik beku ini juga bergantung pada molalitas atau jumlah dari si terlarutnya. Jadi saat es tersebut ditaburi garam, maka penurunan titik beku tersebut tergantung dari jumlah atau molalitas dari garam, dan juga dikali dengan KF atau tetapan molalitas dari pelarut murni. Karena di sini air biasanya, jika itu terdapat di soal, maka biasanya diberitahu di soalnya. Nah, penurunan titik beku ini sangat berguna juga loh guys di negara-negara yang terdapat musim dinginnya. Nah, salah satu fungsinya adalah saat digunakan di radiator mobil. Biasanya radiator mobil diisi oleh air sehingga memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Sedangkan di musim dingin, suhu di wilayah tersebut di bawah 0 derajat Celcius. Nah, maka untuk menghindari pembekuan dari air tersebut dalam radiator, kan mobilnya nggak bisa jalan tuh. Nah, makanya di sana diberi larutan tertentu untuk diisi dalam radiator dan agar memiliki titik beku di bawah 0 derajat. Jadi misalkan di sana suhunya sebesar minus 4 derajat Celcius, maka kemungkinan larutan itu akan dibuat dengan titik beku sebesar minus 6 derajat Celcius. Jadi mobilnya tetap bisa jalan deh walaupun suhunya dingin. Baiklah, sekian pembahasan dari konsep dasar dari penurunan titik beku. Ya, semoga kalian dapat memahami dan bermanfaat bagi kalian. Selanjutnya silakan disimak video berikut ya. Ya, oke, halo semuanya. Di sini sudah disiapkan alat dan bahan ya yang cukup sederhana. Di sini ada 6 ya. Lalu yang pertama kita butuhkan adalah es batu, tentu saja. Lalu wadahnya, di sini saya menggunakan baskom ya. Lalu garam, di sini saya pakai garam kasar, tapi ada yang bilang kalau garam harus halus juga bisa. Lalu ini tempat untuk masukkan susunya nanti. Di sini saya susu akan dicampur dengan sirup raspberry, mantap. Ya, yang pertama-tama kita lakukan tentu saja kita hancurkan dulu es batunya. Nah, kan? Di sini saya merasa kesusahan ya, sampai pakai palu ya. Nah, setelah kalian hancurkan tadi es batunya,
Lalu kalian letakkan es batu tersebut di baskom. Nah, di sini karena lama jadi saya skip langsung ke bagian dimana es tersebut sudah ditaruh di antara baskom dan kalengnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian masukkan susu, dan di sini saya ingin rasa-rasa sirup itu, jadi saya kasih sirup rasa raspberry ya. Nah, setelah kasih sirup, aduk, jangan lupa. Nah, kan setelah diaduk, kalian taburi garam di bagian esnya. Garam ini berguna untuk menurunkan titik beku dari pelarut, karena pelarutnya di sini air ya. Jadi semakin besar jumlah garam yang ditaburi, semakin besar juga penurunan titik bekunya. Oke, setelah kalian taburi garam, tutup kalengnya, dan ini dia bagian yang paling mencapekkan, karena kalian harus memutar-mutar sekitar 15 menit. 15 menit pakai tangan, bos. Terus putar-putar, dan putarannya ini harus searah ya. Nah, sebenarnya putaran dari atau kocokan dari kaleng ini berfungsi untuk memperkecil kristal-kristal yang dihasilkan oleh pembuatan es krim ini. Nah, jadi biar lebih halus dan dapat dimakan. Ya, setelah 15 menit dikocok, kita buka dulu. Bang, keras bang bukanya bang. Waduh. Nah, sudah jadi pink-pink gitu kan, lucu. Nah, itu dia penampakannya. Mantap. Guys, nempel gitu, nempel banget. Itu penampakannya kan. Nah, udah nih, jadi tinggal kita serok dan siap disajikan. Kalian bisa tambah topping-topping, mungkin kalian pengen nambahin Astor atau permen-permenan coklat. Di sini saya menggunakan bubuk Oreo yang telah saya hancurkan. Iya guys, jadi kan tinggal cekrek-cekrek upload ke grup WA keluarga. Langsung deh. Pada mau kan? Oh iya guys, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan share teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian biar bisa bikin es krim di rumah dengan mudah dan sambil belajar. Semoga ilmunya bermanfaat. Mantap. Ya, jadi kesimpulannya adalah garam dapat menurunkan titik beku dari air karena garam memiliki sifat hidrofilik, yaitu ia akan mengikat molekul air sehingga air tidak dapat berikatan kembali. Nah, itulah yang menyebabkan es yang ditaburi garam itu akan lebih mudah mencair daripada air tanpa campuran garam. Walaupun campuran es dan garam tadi mencair, akan tetapi suhu dari campuran tersebut lebih rendah daripada air murni biasa. Hal itu karena campuran dari es dan garam tadi akan menyerap panas dari adonan es krim yang ada di dalam kaleng, sehingga terbentuklah es krim yang bisa dimakan. Ya, terima kasih ya guys yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau kerabat kalian. Dan mungkin aja mereka iri setelah melihat status kalian bikin es krim ini kan. Oke, mohon maaf bila ada salah kata dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye.